Selamat siang teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada hari ini saya tuh pengen membahas tentang investasi saham, tapi kalian nggak mau terlalu kayak liatin tiap hari gitu. Jadi kayak sistemnya bukan trading, tapi lebih kayak bener-bener diakumulasi pelan-pelan aja gitu. Bisa dibeli misalnya setiap habis gajian gitu-gitu. Jadi saham-saham perusahaan yang saya pilih ini fluktuatifnya itu tidak akan terlalu segila perusahaan-perusahaan lain lah gitu. Maksudnya lebih stabil. Terus yang saya pilih itu yang dividennya tinggi gitu. Jadi tiap tahun rutin dividennya lumayan lebih tinggi daripada bunga deposito. Dan tiap tahun dividennya itu bertumbuh. Jadi kayak misalnya makin lama dividennya makin besar gitu. Terus harga sahamnya stabil. Jadi menurut saya itu lumayan aman ya. Relatif aman gitu. Maksudnya namanya saham ya. Maksudnya pasti ada resiko yang floating loss sama bisa dapat floating profit juga gitu. Jadi bisa rugi dalam jangka waktu tertentu, bisa untung dalam jangka waktu tertentu. Tapi selama uangnya uang dingin, jadi kalau pas turun bisa nggak dijual, tapi kita bisa beli lagi gitu. Karena kan emang belinya tiap bulan juga kan. Jadi menurut saya saran-saran ini lebih cocok untuk misalnya kayak ya udah saya mau fokus ke bisnis saya mau fokus ke kerjaan utama saya gitu. Karena yang paling penting saat pengumpulan pertama itu adalah kerjaan utama. Karena semakin kita bagus di kerjaan utama kita, penghasilan kita itu akan semakin meningkat. Dan saham itu kan misalnya untungnya 10%, jadi kayak 10% dari 100 juta itu 10 juta. 10% dari 1M itu 100 juta. 10% dari 10M itu 1M. Jadi yang emang kita itu harus kayak ya nggak bisa langsung kaya dari saham sih. Maksudnya emang kita itu harus mengumpulkan amount tertentu gitu. Mungkin semakin gede amountnya dan semakin bisa tinggi juga gitu. Walaupun mungkin persentasenya sama gitu. Tapi kalau misalnya mau fokus ke kerjaan utamanya sih nggak apa-apa sih menurut saya, karena kayak yang paling penting sih semua untuk awal-awal pertama pas ngumpulin modal ya emang kerjaan utama gitu. Jadi kayak berkarir dulu, meningkatkan penghasilan dulu gitu. Jadi saham-saham yang saya pilih ini sebenarnya kayak kalau pendapatannya itu pendapatannya tidak sebesar kalau kita trading ya. Maksudnya kayak kita cari perusahaan under value 2 bulan 3 bulan kemudian kita jual gitu. Tapi kalau kayak gitu kan kita ada effortnya, jadi kita harus belajar, kita harus baca berita, kita harus lebih memantau lah, lebih belajar menghabiskan waktu lah gitu. Maksudnya kalau kalian nggak punya waktunya, terus kalian ya udah yang penting tujuan utama itu yang mengalahkan bunga deposito lah. Kalau inflasi harusnya bisa juga sih dengan saham pilihan saya kayak lebih tinggi dari inflasi. Cuma inflasi itu lebih fluktuatif jadi agak susah ya. Maksudnya nggak tiap tahun mungkin bisa ngalahin ya. Tapi seenggaknya lebih tinggi daripada bunga deposito gitu. Dan dividen itu kan nggak kena pajak, pajaknya 0. Sedangkan deposito itu pajaknya 20%. Jadi bunga untuk saat ini tuh 3,5% dikurangi 20% itu kan jadi bersihnya itu 2,8%. Karena pajaknya kan jadi 0,7. Jadi 3,5 dikali 20% itu 0,7 kan. 3,5 dikurangi 0,7 itu 2,8% gitu. Jadi asalkan dividennya kayak misalnya 5, 7 gitu itu udah lumayan sebenarnya. Cuman kayak jadinya ngarapinnya itu pendapatannya 1 tahun 1 kali aja gitu. Maksudnya kalau kita pilih beberapa saham mungkin 1 tahun bisa lebih dari 1 kali sih. Karena kan pembagian dividen perusahaan itu beda-beda. Dan dalam saham yang saya pilih ini mungkin harus dipikirkan juga kayak perusahaan itu walaupun dia selama 5 tahun terakhir membagikan dividen, belum tentu bukan berarti kepastian tahun depan tuh dia pasti bagi dividen. Tapi kemungkinan besar dia akan bagi dividen, karena emang tiap tahun secara historical itu ada gitu. Selama pertumbuhan perusahaannya bagus, perusahaannya kuat, terus kayak profitnya bagus terus, itu sebenarnya relatif lebih aman gitu. Tapi ya tetap ada resikonya ya. Cuman kayak menurut saya sih untuk diversifikasi untuk salah satu investasi mungkin bisa ya dipertimbangkan untuk saham-saham yang saya sebutkan ini gitu. Jadi nanti saya akan bahas kalau misalnya semoga kalian terbantu dengan pembahasan hari ini. Jadi untuk view-nya ini kita menggunakan aplikasi RTI Bisnis. Untuk rekomendasi saya itu salah satunya itu BJBR. Karena kalau misalnya kita lihat dari BJBR ini harganya itu lumayan stabil sih, walaupun di 2020 sempat jatuh banget karena adanya COVID gitu. Sebenarnya kalau 1.300-an, 1.200-an, 1.400-an itu masih oke ya untuk kalau kita ngerapinnya dividen gitu. Terus kalau kita lihat dari statistiknya, tiap tahun earning per share itu pendapatan perusahaan besi gitu, itu tiap tahun nambah dari 2019 ke 2022 itu kan 158, 171, 207, 234, jadi tuh tiap tahun itu perusahaan itu keuntungannya itu bertambah gitu. Terus untuk DPS-nya sendiri juga bertambah. Kalau 2019 kan 94, 2020 95, 2021 99.
itu dividen yieldnya itu kalau untuk yang 2021 berarti 7,18, 2020 itu 6,94. Terus ya kalau bisa dibilang kurang lebih 7% ya. Walaupun untuk dividen sendiri itu bukan sesuatu yang pasti ya, jadi tergantung perusahaannya mau membagikan berapa banyak gitu. Terus yang kedua itu BJTM itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Ini sama sih, kita lihat nih kalau earning per share-nya itu pendapatan perusahaannya dari 2019 sampai 2022 itu mengalami kenaikan yang lumayan. Terus dividen per share-nya juga mengalami kenaikan tiap tahun gitu. Kalau untuk tahun 2021 sendiri itu yang terbaru itu 52,11 itu 7,24%. Jadi kalau untuk 7,24% ini lumayan tinggi lah, maksudnya sedangkan bunga deposito itu kan sekitar 3,5 belum dengan potongan pajak, sedangkan dividen sendiri itu udah tidak dikenakan pajak pendapatan lagi gitu. Jadi 7% itu udah bersih, bisa dikatakan kan itu kayak 2 kali lipat dari bunga deposito kan. Jadi emang lebih baik kita itu investasinya di saham bank, tapi ya disclaimer on ya, keuntungan sama kerugian ditanggung masing-masing, dan mungkin walaupun dapat dividen tiap tahun bisa aja untuk harga sahamnya turun, jadi ada floating loss, itu bisa aja terjadi. Terus yang ketiga itu BNGA itu Bank CMB Niaga. Bank CMB Niaga ini sama ya, ini bank juga, earning per share-nya itu naik, kecuali 2020 ya ada penurunan. Selain di tahun 2020 itu mengalami kenaikan, dan dividen per share-nya itu di tahun 2021 itu ada 8,51%, jadi lumayan tinggi ya untuk 8,51%-nya gitu. Terus untuk saham yang keempat menurut saya lumayan oke gitu. Kalau ini valuasinya pun masih murah ya kalau untuk harta ini. Dan untuk harga sekarang sih 206, pokoknya 200, di bawah 220 kayaknya masih lumayan murah sih. Kalau itu kita bisa lihat dividennya itu rata-rata 8 atau 10. Kalau 10 itu dibagi 206 sih 4,85% ya. Jadi kayak sebenarnya ini saham-saham yang bisa di hold untuk ditunggu dividennya gitu, dan perusahaannya tidak terlalu fluktuatif. Soalnya kalau misalnya ngejar dividen yang tinggi doang itu ada saham call kan, tapi saham call itu saham cyclical, jadi kayak saham kenaikan penurunan harga sahamnya lumayan signifikan, dan keuntungan perusahaannya juga signifikan naik turunnya gitu. Kalau ini kan bisa dilihat keuntungan perusahaan itu naik tiap tahun, walaupun naiknya mungkin bertahap, tapi lumayan sih, maksudnya tiap tahun itu mengalami kenaikan. Dividennya juga sama mengalami peningkatan. Jadi kalau misalnya untuk kalian yang malas untuk analisa perusahaan terus liatin tiap hari, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk keempat saham ini gitu. Demikian video hari ini, bila bermanfaat mohon di like dan subscribe. Terima kasih.